Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin berdoa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Aditya, Ahmad Ilham, hadir. Dian Widi, hadir. Muhammad Haris, hadir. Muhammad Rizky, Novita, Olivia, baik, hadir semua ya, tidak ada yang izin maupun sakit. Jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang siklus manajemen bencana dan persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi, serta peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu kalian diharapkan dapat menganalisis penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi, serta dapat menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam. Nah, adapun indikator yang harus kalian penuhi untuk pertemuan hari ini yaitu yang pertama, menganalisis penanggulangan bencana melalui edukasi. Yang kedua, menganalisis penanggulangan bencana melalui kearifan lokal. Yang ketiga, menganalisis penanggulangan bencana melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang keempat, menjelaskan peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam. Baik, kita langsung saja memasuki materi. Setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah slide PowerPoint. Tolong diperhatikan. Kalian juga bisa mencatat apa-apa yang dirasa penting dalam buku catatan kalian. Dari peta konsep berikut ini, kita dapat mengetahui bahwa penanggulangan bencana alam di Indonesia dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi. Nah, pada edukasi terdapat 2 jenis pendidikan yang bisa dilakukan, yaitu melalui pendidikan formal dan melalui pendidikan informal. Sementara itu, pada kearifan lokal terdapat 4 bentuk, yaitu yang pertama nilai, yang kedua norma dan kepercayaan, yang ketiga aturan khusus, dan yang keempat lagu-lagu kebudayaan. Yang pertama, penanggulangan bencana alam melalui edukasi. Nah, untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana alam, edukasi penanggulangan kebencanaan perlu dilakukan. Dengan adanya kependidikan kebencanaan, diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. Nah, pendidikan kebencanaan ini dapat dilakukan melalui 2 hal, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Peran orang tua dan masyarakat dalam menanamkan pendidikan kebencanaan sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan
tingkat perlindungan dengan cara menjelaskan atau menyajikan informasi tentang bahaya dan resiko yang ditimbulkannya. Kebencanaan adalah salah satu solusi internal di masyarakat untuk mengurangi dampak bencana, serta membiasakan masyarakat untuk tanggap dan sigap terhadap bencana yang terjadi. Nah, pendidikan kebencanaan ini ada bermacam-macam bentuknya, dimulai dari penanggulangan bencana berbasis masyarakat, kemudian pendidikan kebencanaan untuk menuju masyarakat sadar bencana, serta kearifan lokal masyarakat dalam menangani bencana. Selanjutnya adalah penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Nah, yang disebut dengan kearifan lokal ini adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup, yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Bentuk kearifan lokal dapat berupa nilai, norma dan kepercayaan, aturan-aturan khusus, bahkan syair atau lagu-lagu kebudayaan tertentu. Kemudian beberapa kearifan lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana alam antara lain, yang pertama adanya Buk Gunung di lereng Gunung Sindoro, Ngais Gunung di Jawa Barat, dan Sengkedan di Bali. Yang mana ketiga kearifan lokal tersebut merupakan sistem pertanian dengan membuat terasering mengikuti garis kontur gunung. Kearifan lokal seperti ini dapat mencegah terjadinya tanah longsor. Selanjutnya ada Dharma Tirta di Jawa Tengah dan Mitra Cai di Jawa Barat. Kedua kearifan lokal tersebut mengelola irigasi untuk sistem pertanian dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antar manusia, alam, dan Tuhan. Kemudian ada tradisi Tanah Ulen, suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Tradisi ini melarang penduduk untuk menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menimbulkan kerusakan hutan di dalam wilayah Tanah Ulen. Lalu ada Semong dalam cerita rakyat Aceh. Semong ini menjadi semacam mitigasi bencana yang menyerukan kepada penduduk untuk lari ke bukit ketika gempa. Dan masih banyak kearifan lokal yang lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah penanggulangan bencana alam melalui pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan menyelamatkan nyawa, serta membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contoh teknologi modern dalam penanggulangan bencana antara lain teknologi modifikasi cuaca yang telah sering diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran hutan di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Teknologi modifikasi cuaca merupakan upaya untuk mengkondisikan cuaca agar hujan sampai ke permukaan tanah. Selanjutnya adalah peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam. Masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain, yang pertama, aktif dalam kegiatan identifikasi masalah kebencanaan. Yang kedua, memberikan pendapat untuk mengurangi resiko bencana. Yang ketiga, peduli akan upaya untuk mengurangi resiko bencana. Yang keempat, menunjukkan upaya bahwa permasalahan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan minggu ini. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok
dengan satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompoknya kalian bisa pilih sendiri ya. Kemudian tugasnya yaitu membuat poster tentang penanggulangan bencana dengan alat dan bahan yang ada di rumah kalian. Nah, poster ini nanti dikumpulkan minggu depan. Jelas ya? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Baik. Sepertinya sudah jelas semua. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan menutup pertemuan pada hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Sekian pertemuan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.